warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tenun khas Kalimantan Barat yang ada di kota Singkawang. Singkawang merupakan sebuah kota kecil yang berada di Kalimantan Barat yang mempunyai kain tenun bercorak batik yang menjadi ciri khas. Batik tersebut diberi nama Batik Tidayu yang merupakan singkatan dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Ketiganya merupakan tiga etnis mayoritas yang ada di kota Singkawang yang hidup berdampingan dengan suku lainnya. Batik Tidayu ini dipopulerkan sejak 10 tahun yang lalu. Ide dan gagasan batik ini sendiri berawal dari sayembara desain yang digagas oleh Elizabeth Majuyeti, istri Hasan Karman yang merupakan mantan wali kota Singkawang. Desain motif batik Tidayu sendiri merupakan pengembangan berbagai motif yang mewakili kebudayaan yang berada di kota Singkawang. Batik Tidayu ini sangat bermanfaat untuk dijadikan oleh-oleh oleh para wisatawan yang berkunjung di kota Singkawang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kain tenun khas dari Kabupaten Mempawah. Nah, jadi kawan-kawan, kain tenun Kabupaten Mempawah ini namanya yaitu kain tenun awan berara. Nah, kain tenun awan berara ini bisa kalian dapatkan di Kabupaten Mempawah di Wajo Hilir, tempatnya yaitu pertengahan antara Wajo dan Jungkat. Ketika kawan-kawan dari Pontianak, dari Sambas, dari Singkawang, nah kalian bisa mendapatkannya itu di Wajo Hilir, yaitu di rumah tenun Bu Erna. Nah, jadi alat yang digunakan untuk pembuatan kain tenun ini yaitu alat tradisional, benang polos yang diwarnai di rumahnya itu sendiri. Konon dulu sebelum beliau mewarnai benang polos ini, beliau mewarnainya di Sambas, di Pontianak, dan di Singkawang. Tetapi sekarang berbeda, beliau sudah mewarnainya di rumahnya sendiri, kawan-kawan. Nah, jadi pembuatan kain tenun ini tidaklah mudah, kawan-kawan. Nah, jadi pembuatannya ini sangat lama waktunya dan sangat rumit. Orang-orang yang membuat kain tenun ini harus telaten, rajin, dan fokus serta konsentrasi, kawan-kawan. Nah, jadi motif kain tenun awan berarak ini tidaklah hanya satu motif saja, tetapi orang Wajo, khususnya Kabupaten Mempawah ini membuatnya berbagai khas motif, seperti dari khas tenun khas dari Kuburaya, Pontianak, Sambas. Nah, itu juga ada, kawan-kawan. Bahkan dari khas Dayak juga di sini ada, kawan-kawan. Nah, jadi ketika kawan-kawan ingin membuat kain tenun awan berarak ini, kalian membuatnya harus fokus ya, kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa mendapatkan kain tenun awan berarak ini di rumah kain tenun Bu Erna. Nah, di sini di tepatnya di Wajo Hilir. Kain tenun ini benar-benar cantik, kawan-kawan. Jika kawan-kawan datang, kawan-kawan akan bertemu di gang di Wajo Hilir. Nah, di situ, kawan-kawan. Nah, jadi beberapa kain yang ada di sini yaitu seperti kain songket, kain potong, bahkan ikat pinggang, dan masih banyak laginya, kawan-kawan. Terima kasih. Selanjutnya, tenun khas Dayak Iban atau dikenal dengan kain kebat yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. Kain kebat ini menggunakan teknik ikat yang mana pada warna merah berasal dari akar pohon mengkudu, sedangkan warna biru berasal dari daun arum. Kain kebat ini memiliki warna dasar coklat, sedangkan motifnya didominasikan oleh warna putih. Kain kebat ini juga memiliki ciri khas motif, yaitu motif bunga, manusia, dan naga, serta menggunakan pola asimetris dalam proses pembuatannya. Proses pembuatan kain kebat ini diawali dengan pemanenan kapas, kemudian pemisahan biji kapas, setelah itu memintal benang hingga pewarnaan benang, dan dilanjutkan dengan menenun.
Proses menenun ini biasanya untuk 2 kain tenunan memakan waktu dalam 1 bulan. Pemanfaatan kain kebat ini tidak hanya digunakan dalam rangkaian proses upacara adat, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan pakaian yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, baik itu formal maupun non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tenun khas Kalimantan Barat yang ada di kota Sambas. Kain tenun khas kota Sambas ini memiliki 2 macam tenunan, yaitu kain songket dan kain benang emas atau bisa disebut kain nunggi. Adapun kain tenun khas Sambas yang paling dikenal yaitu kain benang emas. Disebut kain benang emas dikarenakan salah satu bahan yang digunakan adalah benang emas berwarna kuning. Kain tenun benang emas ini dibuat secara tradisional dengan alat pemintal yang terbuat dari kayu belian. Kebanyakan dikerjakan oleh penduduk di sekitar pesisir Sungai Sambas. Keunikan kain tenun Sambas ini terdapat pada corak yang mencolok, yaitu motif pucuk rebung yang dihias dan ditaburi motif bunga-bunga, flora dan fauna. Kain tenun ini biasanya digunakan pada acara atau kegiatan perkawinan, musyawarah, menghadiri undangan, khitanan, hari raya, dan lain sebagainya. Pada upacara perkawinan, kain tenun Sambas ini digunakan sebagai pelengkap barang hantaran atau serahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Motif yang biasanya dipakai pada kain tenun Sambas ini adalah motif pedang terbakar, lungi, insang, atau pucuk rebung. Warna dasar kain tenun ini biasanya menggunakan warna biru, merah, atau coklat, dan juga warna emas mendominasi garis atau corak kain tenun ini, serta juga masih terdapat warna seperti abu-abu, biru, dan lainnya. Tenun Sambas ini dibuat dengan menggunakan alat tenun gedogan dan peran utamanya untuk mendukung kegiatan adat istiadat suku Melayu Sambas. Tentu tenun Sambas ini juga masih banyak diminati oleh konsumen dan berkembang jenisnya seperti hiasan dinding, peci, sal, selendang, dasi, sajadah, serta bahan baju untuk pria maupun wanita. Mungkin sekilas dari pembahasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun khas kota Pontianak. Tenun khas kota Pontianak ini disebut sebagai tenun corak insang. Tenun corak insang ini adalah tenun hasil tradisi masyarakat Melayu kota Pontianak. Pada perkembangannya, kain tenun corak insang ini merupakan gambaran peradaban yang mencerminkan kehidupan kota Pontianak yang bermukim di sepanjang Sungai Kapuas, yaitu kehidupan nelayan yang menjadi pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menjadikan ikan sebagai ungkapan seni yang dijabarkan ke dalam corak kain tenun tersebut, terutama pada corak insang ikan yang dijadikan apresiasi seni tenun tersebut. Kain corak insang digunakan masyarakat yaitu dalam sehari-hari seperti pada saat sekolah dan perkantoran sebagai pakaian seragam. Selain itu juga corak insang digunakan pada acara adat seperti acara pernikahan, acara khitanan, gunting rambut, acara peringatan hari besar, dan penyambutan tamu. Kain tenun ini pada saat itu yaitu menggunakan bahan pewarna alami seperti warna kuning yaitu dari kunyit, warna merah dari daun inai, warna hitam dan coklat pada corak insangnya dari kayu samak. Sedangkan pada zaman modern sekarang ini sudah menggunakan pewarna kain yang menggunakan bahan pewarna kimia.